Jokowi 3 periode, ya. Jokowi 3 periode. Wacana ini dulu sempat heboh. Tapi sadarkah Anda kalau sesungguhnya Jokowi itu jadi presiden untuk yang ketiga kalinya? Mungkin banyak masyarakat Indonesia tidak menyadari kalau dia masih jadi presiden. Memang benar, presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 adalah Prabowo Subianto. Namun presiden sesungguhnya masih Joko Widodo. Walaupun dia hanya sebatas presiden dari balik layar. Kenapa saya berpendapat demikian? 1. Dia memang gagal mengubah UUD agar presiden bisa dipilih untuk 3 periode. Namun dia tidak kehabisan akal. Dia memasukkan anaknya jadi wapres dengan bantuan sang ipar. Walau awalnya putusan itu tidak disetujui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, namun dia tetap berkeras agar permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dibuatkan lagi permohonan kedua di mana saat semua orang lagi liburan dan permohonan kedua ini akhirnya disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dan jadilah anaknya menjadi wapres seperti yang kita lihat sekarang. 2. Hampir 60% anggota Kabinet Merah Putih adalah orang-orang beliau. Hal ini menunjukkan dia masih berkuasa penuh atas Kabinet Merah Putih. 3. Prabowo Subianto memang menjadi presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Tapi ingatkan kita kalau tagline dari pemerintahan Prabowo Subianto adalah keberlanjutan. Artinya Prabowo Subianto masih dan wajib melanjutkan semua program-program Jokowi. Terutama program strategis seperti proyek IKN yang notabene saat akhir masa jabatan Jokowi. Proyek ini dinyatakan sebagai proyek rakyat Indonesia oleh Jokowi. Ibarat negara ini sebuah bis yang menuju satu tujuan tertentu, di mana Jokowi adalah sopir utama dan berhenti di sebuah persinggahan untuk istirahat. Maka Prabowo sebagai sopir baru wajib membawa bus itu hingga tiba di tempat tujuan. Jadi pada prinsipnya Prabowo di sini hanyalah sopir cadangan di mana kondekturnya adalah Gibran untuk memastikan bus tersebut tidak merubah arah tujuan. Dan yang Gibran akan dibantu oleh pelayan-pelayan setianya. Apabila Prabowo sampai merubah arah tujuan bus, maka dia akan diberhentikan dan Gibran akan jadi sopir bus untuk mengganti Prabowo. Pertanyaan lain muncul, apakah Prabowo Subianto rela disetir terus sementara hampir seluruh hidupnya adalah menjadi orang yang selalu berani mengambil keputusan? Atau apakah dia akan tetap mengikuti arahan sopir utama dengan pertimbangan cita-citanya menjadi presiden sudah tercapai tanpa mempertimbangkan hal lain, misal tujuan bernegara? Jika Prabowo Subianto ingin menjadi presiden Indonesia yang benar-benar dicintai oleh rakyat Indonesia, maka dia wajib melepaskan diri dari genggaman Jokowi. Dia harus berani menggantikan kondekturnya yang notabene banyak bermasalah, apalagi masalah etika dan moralitas. Dan dia harus berani mengganti semua pelayan-pelayan setia Jokowi. Harapan saya, tentunya Prabowo Subianto berani bertindak seperti prajurit sejati. Sehingga dukungan saya pada beliau tahun-tahun 2009 sampai tahun 2014 dan tahun 2014 sampai tahun 2019 tidak sia-sia dan tidak melunturkan kekaguman saya pada beliau. Yah, saya harus akui tahun 2024 sampai tahun 2029 saya tidak mendukung beliau. Namun kekaguman saya pada beliau belum luntur. Tapi apabila dia tidak bisa lepas dari oligarki sebelumnya yang mengontrol Jokowi, saya harus katakan kekaguman itu akan luntur. Ini masih hari ke-12 dia menjadi presiden RI sejak dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. Mari kita lihat perubahan signifikan yang bisa dia ciptakan selama 100 hari kerja. Wassalam.